wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program kesayangan Anda, Apa Kabar Pare-Pare. Kami akan menyuguhkan beragam informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya, Jauhar Manika. Dan saya Usutuna Sana berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, Wakil Wali Kota Pare-Pare mengikuti pendataan keluarga tahun 2021 yang diselenggarakan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota. Berikut liputannya. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim menerima kunjungan tim pendataan keluarga tingkat Kota Pare-Pare tahun 2021 di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Jalan Ganggawa Pare-Pare pada Kamis 1 April 2021. Pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pare-Pare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kota Pare-Pare dimulai secara serentak pada hari Kamis 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021 mendatang. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim menghimbau kepada warga masyarakat agar memberikan keterangan yang betul-betul benar sesuai dengan data yang ada. Usai melakukan pendataan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pare-Pare, Kadar Pendataan Keluarga atau PK21 Kota Pare-Pare melanjutkan pendataan di Rumah Jabatan Wali Kota Pare-Pare, yakni di Jalan Lasiming, dan diterima langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kota Pare-Pare, Sekretaris Camat Ujung, dan Lurah Lapak D. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Petugas pemadam kebakaran terpaksa menyemprotkan cairan busa di pemukiman padat penduduk untuk mengantisipasi serangan tawon saat proses evakuasi penyingkiran sarang tawon. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pare-Pare kembali mengevakuasi sarang tawon yang berada di pemukiman warga. Usai adanya laporan tentang sarang tawon di pemukiman warga, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pare-Pare sigap mendatangi lokasi. Evakuasi dilakukan dengan menerjunkan satu mobil pemadam kebakaran lengkap. Sarang tawon yang ukurannya seperti bola voli ini dievakuasi dengan cara disemprotkan cairan busa dari mobil pemadam kebakaran karena dianggap ampuh untuk menyingkirkan sarang tawon agar tidak menyerang petugas saat dievakuasi. Cara ini juga dianggap efektif untuk menghentikan gerakan dari tawon agar tidak menyebar ke rumah-rumah warga sekitar. Wakil Komandan Regu 2 Rahayu Effendi usai mengevakuasi sarang tawon mengatakan jenis tawon ini jenis tawon biasa, namun bila dilihat bentuk dan ukurannya, tawon ini juga bisa menyakiti manusia jika tidak dievakuasi secepatnya, mengingat daerah tersebut merupakan wilayah pemukiman warga yang padat. Damkar, evakuasi apa ini Pak? Ini evakuasi sarang tawon. Informasi warga tadi pagi sekitar pukul 8.20 masuk di grup kami adanya evakuasi sarang tawon di Perumahan Yasmin. Jadi segera kita eksekusi dan persiapan peralatan sekitar 5 menit baru menuju ke lokasi. Ini jenis sarang tawonnya jenis apa ini? Ini tawonnya tawon biasa Pak, yang bukan kayak kemarin yang kita eksekusi di air Melaka yang berupa tawon kespa. Ini jalannya evakuasinya gimana tadi Pak? Alhamdulillah berjalan lancar dengan bantuan teman-teman, rekan-rekan damkar sama warga sekitar Pak. Karena takutnya ini sarang tawon Pak, nanti bertambah sarangnya. Kalau dia sudah bersarang di satu tempat Pak, pasti akan bersarang di tempat lain. Jadi terima kasih banyak buat warga yang sudah melapor ke kita adanya sarang tawon ini, dan semoga sarang tawon di daerah ini Pak tidak kembali bersarang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPD Wahda Islamiyah Pare-Pare melakukan audiensi bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare dalam mendukung upaya Wahda Islamiyah dan melakukan program-program pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.
Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Parepare melakukan audiensi bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare baru-baru ini di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Haji Abdul Ghaffar selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang didampingi oleh Kasubag Tata Usaha Kemenak Kota Parepare menyambut langsung kunjungan dari pengurus DPD Wahdah Islamiyah Kota Parepare. Sekretaris DPD Wahdah Islamiyah Parepare Hasan Basri mengungkapkan maksud dari pertemuan ini selain silaturahmi juga menjalin kerjasama serta bersinergi antara Wahdah Islamiyah Parepare dan Kementerian Agama Parepare guna mendukung upaya Wahdah Islamiyah Parepare dalam melakukan program-program pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan. Kami sangat berbahagia atas sambutan dari Bapak Kementerian Agama Kota Parepare. Alhamdulillah kami disambut bersama pengurus dan jajaran dari DPD Wahdah Islamiyah Parepare. Tentunya maksud dan tujuan kami untuk melakukan silaturahim ini adalah pertama menjalin kerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kota Parepare selaku pembina dan penasihat dari setiap ormas yang ada di Kota Parepare. Dan harapan kami yang besar tentunya seperti yang tadi disampaikan dari Bapak Kemena adalah saling mempererat dan menjalin persatuan dan kesatuan khususnya toleransi beragama di Kota Parepare. Dalam pertemuan tersebut, Hardianto Kahar selaku Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Quran Wahdah Islamiyah Parepare juga memperkenalkan program di Rosa berupa program pendidikan Al-Quran khusus orang dewasa yang merupakan program strategis Wahdah Islamiyah Parepare dalam memberantas buta aksara yang dikhususkan untuk orang dewasa di Kota Parepare. Hal senada juga diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang mengharapkan adanya sinergitas antara seluruh organisasi masyarakat Islam dan Kementerian Agama Parepare juga bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare dalam bidang keagamaan serta bersama-sama melakukan pembinaan keagamaan secara sejuk ke masyarakat. Harapan saya dengan pertemuan ini dengan teman-teman dari Wahdah Islamiyah Kota Parepare bagaimana sinergitas antara seluruh organisasi masyarakat dan Islam dengan Kementerian Agama yang notabene kami adalah pembina keagamaan di Kota Parepare bersinergi full dengan pemerintah kota dalam hal bidang keagamaan. Harapan kami bagaimana kita secara bersama-sama memberikan pembinaan keagamaan secara sejuk ke masyarakat dan berharap persoalan-persoalan furu'iyah itu dijauhkan ketika kita memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Itu saja harapan kami. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan sejumlah komoditas jelang Lebaran, Dinas PKP rencananya akan melakukan operasi pasar. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok termasuk daging akan mengalami kenaikan harga. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Wildana memprediksi bahwa harga daging sapi akan mengalami kenaikan harga dari 5-10% saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Sedangkan untuk di bulan suci Ramadan tahun 2021, untuk harga daging sapi masih diprediksi akan stabil. Wildana menambahkan bahwa memasuki bulan Ramadan saat ini, harga daging sapi biasanya normal-normal saja. Namun, jika menjelang Idul Fitri, baru ada kenaikan harga untuk komoditas daging sapi. Kenaikan harga diperkirakan terjadi hingga bulan Mei 2021. Saat ini harga daging sapi di pasaran dipatok Rp110.000 per kilogram dan untuk kenaikan harga umumnya terjadi seminggu menjelang Lebaran. Namun untuk stoknya sendiri, daging sapi untuk wilayah Kota Parepare masih terbilang cukup dan aman, khususnya untuk kebutuhan saat jelang Ramadan nanti. Menjelang bulan suci Ramadan ini, kenaikan harga daging sapi itu masih tetap seharga 110 per kilo. Kemudian untuk harga daging broiler itu 50.000 per 2 kilo. Ayam ini masih kemungkinan ada kenaikan harga menjelang 2-3 hari menjelang Ramadan. Itu untuk daging sapi dan daging ayam? Untuk daging sapi kemungkinan kenaikannya itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira kenaikannya seperti berapa biasanya? Kenaikannya rata-rata 5.000 sampai 10.000 untuk daging sapi per kilo. Oke, siap. Dinas PKP sendiri akan melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Ketua DPRD Kota Parepare mengajak masyarakat dalam menyukseskan pendataan keluarga 2021 untuk mendeteksi balita dan anak agar ada pencegahan stunting ke depannya. Ketua DPRD Kota Parepare Andi Nurhatina Tipu mengajak warga masyarakat Kota Parepare untuk ikut berperan aktif mendukung serta mensukseskan pendataan keluarga 2021. Hal tersebut dikatakannya saat petugas pendataan keluarga dan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare Halwatia menyambanginya di rumah jabatan Ketua DPRD Kota Parepare pada Kamis 1 April 2021. Saat pendataan, balita dan ibu hamil pertama menjadi fokus utama. Dalam keluarga Ketua DPRD Parepare ini sendiri, ada balita umur 4 bulan dan anak usia 3 tahun yang merupakan cucunya sendiri. Menurutnya, cucunya tersebut sering ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan perkembangan anak. Dan pendataan itu harus kita kasih data yang akurat betul, bukan data abal-abal yang kita kasih. Karena kalau ini pendataan yang salah, maka angka yang didapatkan nanti di tahun 2022 itu angka yang tidak real. Sehingga selaku ibu rumah tangga, kita harus memberikan data yang akurat. Andi Nurhatina Tipu juga mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pendataan keluarga untuk mendeteksi balita dan anak agar ada pencegahan stunting ke depannya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, pemirsa, pemerintah Kota Parepare rencananya akan menyiapkan sejumlah personil yang nantinya ditugaskan sebagai juru pelihara situs cagar budaya. Ini adalah upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan budaya di Kota Parepare. Untuk tahun 2021, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare akan merencanakan untuk memberikan perhatian dalam hal pelestarian dan perlindungan cagar budaya Kota Parepare. Ada 3 bangunan yang akan diberikan petugas yang nantinya akan menjadi juru pelihara. Di antaranya rumah tempat kelahiran Presiden B.J. Habibie, Makam Lacamunu Karaeng Karunrum, dan Makam Ishak Manggabarani. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Parepare baru-baru ini. Mustadir Ham menjelaskan, yang menjadi prioritas utama pemerintah sebenarnya adalah makam Datuk Lacincing. Nantinya akan ada petugas khusus yang kami tugaskan untuk menjadi juru pemelihara di tempat tersebut. Namun cagar budaya itu ternyata telah mendapat bantuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melihat perhatian pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya, Mustadir Ham berharap perhatian tersebut bukan hanya sampai di situ. Jadi untuk tahun 2021 ini kita akan merencanakan untuk memberikan perhatian dalam hal pelestarian dan perlindungan cagar budaya Kota Parepare. Ada 3 bangunan yang akan kita berikan petugas yang menjadi juru pelihara nantinya. Yang pertama itu adalah rumah Presiden B.J. Habibie, tempat kelahirannya yang ada di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie. Kemudian makam Lacamunu Karaeng Karunrung yang ada di Jalan Kareng Burane, yang itu bangunannya sudah direhabilitasi dan diberikan pagar dan sudah layak untuk dikunjungi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah makam Ishak Manggabarani yang ada di kawasan makam Datuk Lacincing di Kubur Datu. Nah, nanti akan ada petugas khusus yang kami tugaskan untuk menjadi juru pelihara di tempat tersebut. Kalau untuk makam Datuk Lacincing sendiri yang tadinya menjadi prioritas, itu ternyata kita mendapat bantuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sudah ada 1 orang yang ditugasi menjadi juru pelihara dan itu digaji oleh BPCB sendiri, sehingga itu menjadi semacam support dan semangat untuk kita di Kota Parepare ini, bahwa perhatian pemerintah pusat melalui BPCB itu betul-betul direalisasikan, dan harapan kita jangan sampai di situ. Mungkin nanti masih ada program-program lain yang akan kita
kolaborasi kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk memberikan rasa nyaman bagi pengunjung, utamanya kalangan anak-anak, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau menyediakan taman bermain anak yang dilengkapi dengan beragam permainan. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare memperbaharui ruang ramah anak. Jika dulunya berada di lobi, kini dipindahkan di ruang terbuka hijau dan semakin menarik. Taman ramah anak tersebut kini lebih luas. Tak hanya permainan, buku juga melengkapi kebutuhan anak-anak jika ingin belajar. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan RSUD Andi Makassau, Marta Iskandar mengatakan, taman tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1334/Menkes/SK/Angka Romawi 12/1999 tentang standar pelayanan rumah sakit. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pelayanan, terutama peningkatan derajat kesehatan anak dan untuk memenuhi hak dan perlindungan anak. Menurutnya, tak hanya orang dewasa saja, anak-anak juga ada yang datang berobat di rumah sakit. Hal itulah yang mendasari diadakannya taman tersebut, apalagi anak-anak tidak diperbolehkan menjenguk. Ruang ramah anak itu diperuntukkan untuk anak di bawah 12 tahun. Tetapi yang datang ke rumah sakit ini kan ada juga yang anak sehat, ada yang anak sakit. Sambil menunggu jadwal polikliniknya dipanggil di ruang dokter, mereka bisa bermain di situ agar tidak jenuh. Kemudian kalau ada orang tua yang datang membesuk atau menjaga pasiennya, lalu ada anak-anak tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang perawatan, anak-anak tersebut bisa bermain di situ, di ruang ramah anak. Marta menambahkan, taman ruang ramah anak di rumah sakit tersebut juga merupakan upaya untuk mendukung Kota Parepare sebagai kota layak anak. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasan. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam TV Peduli.